Shalom. Selamat datang di ibadah GBDI COTW Temanggung dengan adaptasi kebiasaan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami akan memberitahukan protokol kesehatan yang harus ditaati untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Gunakan masker sejak berangkat dari rumah. Halaman utama disterilkan dari kendaraan bermotor. Telah disediakan tempat penitipan helm di meja-meja sebelah wastafel. Cuci tangan Anda di tempat yang telah disediakan. Bila terjadi antrean, beri jarak satu sama lain. Tempat cuci tangan telah menggunakan keran dan tempat sabun otomatis menggunakan sensor. Anda cukup letakkan tangan Anda di bawah keran, di depan kotak berwarna hitam di leher keran. Cuci dan bilas tangan Anda hingga bersih. Tisu untuk mengeringkan telah tersedia di samping wastafel. Masuk ke disinfektan portal, Anda tidak diperbolehkan melihat ke arah lampu ultraviolet di disinfektan portal. Cek suhu tubuh Anda di termometer yang telah disediakan. Bagi Anda dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, Anda dipersilahkan mengikuti streaming di rumah. Ikuti arahan usher yang akan menempatkan Anda di kursi yang telah ditandai stiker. Bila kapasitas gedung utama telah terisi penuh, maka Anda akan diarahkan ke Aula Ebenezer atau BCM. Hindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Selama ibadah berlangsung, Anda wajib memakai masker yang menutup hidung hingga dagu. Silakan duduk kembali saat lagu penutup selesai dinyanyikan. Usher akan mengarahkan Anda untuk keluar dari gedung utama setelah ibadah. Bagi Anda yang duduk di sayap belakang bawah, Anda akan keluar melalui pintu utama. Bila Anda duduk di sayap depan bawah, Anda akan diarahkan keluar melalui pintu samping. Anda yang duduk di balkon kiri dari mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu depan. Dan Anda yang duduk di balkon kanan mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu utama. Persembahan dapat Anda masukkan setelah ibadah selesai dijalankan. Demikian protokol kesehatan yang harus kita patuhi dalam mengikuti ibadah di GBDI COTW Temanggung. Dan jangan lupa cek kembali handphone Anda apakah sudah dalam mode diam atau silent. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saat sore hari ini, keberadaan kita hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kita tahu apa yang terjadi dalam hidup kita selalu ada dalam kendali Tuhan. Saat sore hari ini bila kita memiliki kerinduan untuk datang menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Dia, kita mau mengagungkan Dia, kita mau bawa hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu.
segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa pujian dan sembah kami kepada Engkau saat sore hari ini. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, Sembah Kau Tuhan. ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyembah. Mari sama-sama kita angkat penyembahan kita. Ku sembah Hanya Engkau yang layak terima sembah dan pujian. ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu Katakan kembali, ku sembah Kau Tuhan. ku sembah Kau, ku sembah Kau. Alamat Surya. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu Kami mau
mengagungkan Engkau lebih lagi. Amin. Untuk Raja kami, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami Terima saat kasih. sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bisa beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Dia Allah yang baik. Segala kebaikannya selalu menyertai kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita yang masih bernafas, kita mau mengagungkan Tuhan kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya Dia selalu pelihara hidup kita. Haleluya. Katakan kembali. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi kami. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Biar musik memuji Tuhan. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Kita agungkan Dia sebab Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Katakan bersama syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. segala syukur kami bagimu Allah yang Tuhan. mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan kembali. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
luar biasa. Kebaikannya luar biasa. Keajaibannya luar biasa. Kita angkat Tuhan ini. Kita agungkan Dia, Allah yang luar biasa. Haleluya. Dari yang tak ada, Kau menjadikannya ada. Oleh kuasa firman-Mu yang hidup, Engkau mengalahkan segala pengetahuan. Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu. Katakan, luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa Tuhan. Dari yang tak ada, Kau menjadikannya ada. Oleh kuasa firman-Mu yang hidup, Engkau mengalahkan segala pengetahuan. Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal. Terima kasih Tuhan. Dari yang tak ada, Kau menjadikannya ada. Oleh kuasa firman-Mu yang hidup, Engkau mengalahkan segala pengetahuan. Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu. Kita agungkan Dia. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa.
sejahtera bagi jemaat yang mengikuti ibadah GPDI COTW Temanggung. Mari Bapak Ibu Saudara, kita saksikan dulu informasi dalam COTW News. Jangan lewatkan ibadah spesial kemerdekaan hari Minggu 15 Agustus 2021 di channel YouTube GPDI COTW Temanggung. Salam Merdeka! Persembahan dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Atau bisa juga melalui QR Danamon. Pokok doa bulan Agustus 2021. Usaha pemerintah dalam menanggulangi penyebaran wabah COVID-19 mencapai keberhasilan. Kebutuhan alat-alat kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat yang terpapar virus dapat tercukupi. Anda juga dapat cek ringkasan khotbah dan info lainnya dalam website www.gpdicotwtemanggung.or.id atau kunjungi Warta Jemaat online dalam aplikasi COTW Family. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari umat Tuhan, percaya firman-Nya dan masuk dalam penggenapan janji-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa penyembahan kami terus kepadamu Tuhan. Menjadi sebuah pujian pengagungan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar. Kau heran dan ajaib Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, Tiada hanya yang Engkau lain, Yesus. hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Sekarang dan sampai selamanya, Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau Tuhan. Tak terselami
keadaan kami Tuhan. Engkau tetap Allah kami. Engkau tetap Allah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur Engkau hadir, Engkau sudah memberkati setiap kami. Sebentar kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau tadi kita deklarasikan, ku sembah Engkau Yesus, Engkau tetap Allah di hidup kita. Yesus adalah Allah kita. Fokus kita adalah kepada Yesus. Dan kabar baiknya, bahkan firman Allah, Alkitab yang kita imani, ya, firman yang kita imani yang tertulis di dalam buku yang kita sebut Alkitab, sejak awal pertama sampai akhir tertulis nama Yesus. Dan kalau saudara mungkin pernah mengingat, saya pernah menunjukkan satu keindahan Alkitab. Ya, salah satunya adalah, kalau saya tidak salah, seluruh kitab-kitab yang ada, itu jumlahnya 1188 ayat. Maaf, 1189 ayat. 1189 ayat. Dan kabar baiknya, ayat yang paling tengah. Jadi dari 1189, kalau itu dibagi dua, yang depan dan yang belakang, paling tengah itu terdapat di dalam Mazmur 118 ayat 8. Bisa munculkan? Mazmur 118 ayat yang ke-8. Ayat itu menuliskan begini. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Wow. Jadi di tengah-tengah dari seluruh kitab kita, ada satu kenyataan, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dan sekali lagi, ketika kita berlindung kepada Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan yang spesifik, yang kita kenal di dalam nama Yesus. Karena apa? Karena Alkitab kita dari awal sampai akhir sudah menuliskan nama Yesus. Kita mulai dari yang bagian akhir terlebih dahulu. Karena tadi yang selalu didengungkan oleh pemimpin pujian lewat lagu. Ya, Yesus itu adalah Allah perkasa. Saudara, terpujilah Tuhan, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah. Kemudian tadi lagu terakhir, ku sembah kau Yesus, Allah di hidupku. Coba lihat Wahyu 22 ayat 21. Firman Allah menuliskan, kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Dan semua yang percaya katakan, kasih karunia Tuhan Yesus. Pak, di ayat pertama, Kejadian 1 ayat 1 enggak tertulis nama Yesus. Coba saudara lihat, Kejadian 1 ayat 1. Memang firman Allah di dalam tanda petik tidak menuliskan secara hurufiah, literal nama Yesus. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayatnya singkat, hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kata di dalam bahasa Indonesia. Pada mulanya Allah menciptakan. Tetapi kita sudah belajar, mungkin masih bisa tunjukkan kata pada mulanya. Karena awal, mula sebetulnya kalau bahasa Ibraninya tuh reshit. Tapi menarik sekali ketika Allah memberikan pewahyuan kepada Musa, Allah tidak ngomong reshit. Tapi Allah tuliskan dengan Beroshit. Beroshit itu terdiri dari 2 huruf yang digabungkan. Bar dan reshit. Adakah? Ya. Bar dan reshit. Sudah tahu? Bar punya pengertian. Bar itu dari bet dan resh. Itu punya pengertian son. Anak laki-laki. Jadi saudara lihat.
Pada mulanya Bereshit. Pada mulanya, bahkan sebelum mula, sebelum reshit, sebelum awal, ada bar. Ada anak laki-laki. Siapakah anak laki-laki itu? Yesus. Sudah lihat indahnya Alkitab kita? Sejak dari awal sampai akhir ada nama Yesus. Tidak heran sampai Yesus ketika dia ngomong kepada dua murid yang ke Emmaus. Dia berkata, segala yang tertulis tentang aku mulai dari kitab Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur. Kalau saudara yang mencatat, catat saja. Lukas 24 ayat 27 dan Lukas 24 ayat 44. Segala yang tertulis tentang aku mulai dari kitab Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, semuanya tertulis tentang Yesus. Jadi sebetulnya perjanjian lama itu sedang mewahyukan apa nanti yang Yesus akan kerjakan. Perjanjian baru adalah pewahyuan, adalah pernyataan. Perjanjian lama yang tersingkapnya di dalam Yesus. Dan kabar baiknya itulah Yesus yang kita sembah. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin kita mulai berpikir ini sekarang ada di dalam pandemi. Tetapi firman Allah sudah mengatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan semua yang percaya katakan ya, kasih karunia. Di tengah pandemi kasih karunia menyertai kamu. Di tengah pandemi, kasih karunia menyertai kamu. Di tengah kesusahan, kasih karunia menyertai kamu. Di tengah ketidakpastian, di tengah mungkin kekacauan, ada Bereshit. Ada Allah kasih karunia, Yesus yang menyertai engkau. Itu sebabnya di tengah-tengah seluruh kehidupan kita, kita bisa berkata lebih baik berlindung kepada Allah daripada kepada manusia. Kita mau tetap berlindung. Itu sebabnya hari ini, waktu kita terus mendengar, ketika kita terus mendengar sungguh-sungguh, mendengar dengan listen, bukan hanya sekedar hearing, bukan hanya sekedar mendengar, tapi mendengar untuk memperhatikan. Kita mendapat bagian yang tidak dapat diambil oleh orang lain. Kita mendapat bagian yang tidak bisa diambil, tidak bisa direbut. Kita awali dengan Lukas 10 ayat 41 dan 42. Lukas 10, 41 dan 42. Coba kita lihat Lukas 10, satu ayat yang lazim. Tetapi Yesus menjawab ya, Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat yang ke-42-nya, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Berapa banyak kali di tengah pandemi, di dalam situasi yang susah. Kalau saudara perhatikan mungkin hari ini saudara yang berlangganan koran, ya, baik Suara Merdeka, Kompas, menuliskan bagaimana orang-orang menyiasati pandemi. Kompas terutama misalnya saudara melihat bagaimana tukang sayur menyiasati bagaimana menyiasati pandemi. Jangankan tukang sayur yang ada di Jakarta. Tukang sayur yang ada di Temanggung pun harus menyiasati orang pastori. Karena apa? Sekarang habis Bidstone pagi, biasanya Menteri Urusan Dapur bersama asistennya mulai pesan bahan makanan ke pasar lewat WA. Dan itu akhirnya dikirim. Jadi nggak ada pengerja lagi yang pergi ke pasar, tapi dari orang pasar yang pergi ke sini. Nah, saudara bisa melihat itulah kondisi kita. Kadangkala ketika kita kondisinya seperti ini, kita mulai seperti Marta. Kita mulai, oke, Pak, apakah berarti saya nggak kerja? Bukan. Bukan bicara kita nggak bekerja, kemudian kita inaktif, tidak beraktivitas. Bukan. Tapi berapa banyak kali kita menyusahkan diri. Coba munculkan ayat 41 di dalam terjemahan bahasa Inggris. Di dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan, kalau bahasa Indonesia mengatakan menyusahkan diri, mengkhawatirkan. 41 tadi. Thou art
careful and troubled. Engkau memang orang yang careful, orang yang memperhatikan. Berapa banyak kali ada orang yang saya akan bertanggung jawab dengan keluarga, saya akan bertanggung jawab dengan kehidupan. Tetapi kembali lagi, ketika kita merasa bertanggung jawab, kita be troubled, kita disusahkan dengan banyak hal. Kerjakan tanggung jawabmu, tapi jangan izinkan engkau disusahkan. Kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Allah sudah pikirkan hari depanmu. Luar biasa Allah Bapa, dari yang tak ada kau menjadikannya ada. Berapa banyak kali kita bisa melakukannya dengan mudah. Tapi saudara bisa yakin bahwa hari depanmu yang sekarang tidak ada, Allah bisa sanggup adakan dari tidak ada menjadi ada? Kenapa ketika kita merasa saya careful, saya kan bertanggung jawab. Kemudian kita mulai troubled, kita mulai jadi bingung tentang yang belum terjadi sekarang. Kekhawatiran kita tidak menambah sehasta dari umur hidup kita. Dan kabar buruknya, ketika engkau khawatir, justru akan memperpendek. Malah membuat ketahanan tubuhmu berkurang. Malah membuat engkau tidak bisa ambil keputusan yang tepat. Pak, tapi kan saya masih manusia biasa. Itu sebabnya, ambillah, dengarlah yang tidak bisa diambil daripadamu. Ketika engkau menguasakan sesuatu yang fakta, itu bisa diambil. Tapi ketika engkau terima firman, ketika engkau terima Bereshit itu, bahkan sebelum mulanya sudah ada Yesus. Sebelum ada awal segala sesuatu, sudah ada Sang Putra. Bahkan di akhir kitab kita akan mengatakan kasih karunia Sang Putra menyertai kita. Dan di tengah-tengah Alkitab kita mulai berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan. Ingat, jangan hanya jadi teori. Kita bisa hafal, kita tahu pengetahuan itu. Tapi kita nggak pernah ngalami. Itu sebabnya mari alami bahwa saya dengar sungguh-sungguh. Coba kita awali dengan Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 14. Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Allah sendiri berfirman begini. Ulangan 30, sebab perintah firman ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Enggak sukar, enggak terlalu jauh. Ayat 12. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Firman itu bukan kemudian di langit, kemudian tak terjamah, tak terjangkau. Ayat 13-nya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita, memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Coba saudara lihat ayat 14, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama ayat 14. 2, 3, mulai. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Amin. Ya, firman itu sangat dekat. Di dalam mulut dan di dalam hati. Waktu kita dengar, kita simpan, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Ketika saya sering kali jadi WL, saya paling senang juga dengan lagu ini. Mungkin Ibu Grace paling tahu juga.
perkataanmu aku simpan dalam hatiku. Ketika kita dengar firman, kita simpan dalam hati. Itu enggak jauh. Waktu kita simpan, kita dengar sungguh-sungguh, itu kita perkatakan. Dan waktu kita perkatakan itu sebabnya kita memang menghadapi situasinya. Tetapi bukankah sudah ada firman yang menyertai kita. Dan firman bukan sekedar kata-kata motivasi. Firman bukan hanya sekedar kata-kata penyemangat. Firman adalah kuasa Allah. Dan firman adalah Allah sendiri. Dan firman yang menjelma menjadi manusia adalah Yesus yang kita sembah. Jangan pungkiri bahwa ketika kita percaya firman, kita izinkan firman itu ada dalam hati. Sehingga situasinya boleh buruk, perkatakan firman. Tadi pagi Bapak Petrus Rediwan mengangkat, sama seperti Ayub di Ayub pasal 19. Ketika situasinya belum berubah, dia mungkin masih di tengah penderitaannya yang 30 tahun dia harus menderita bara penyakit. Tapi dia bisa berkata, aku tahu penebusku hidup. Dia perkatakan firman. Memang ada banyak perkataan Ayub dia mengutuki hari kelahirannya. Tapi dia punya pengakuan, aku tahu penebusku hidup. Bahkan tanpa daging pun aku akan lihat Allah. Dia kejar Allahnya. Dan ketika ini yang menjadi bagian kita, maka kita akan lihat itu adalah perkara yang tidak bisa diambil dari hidup kita. Itu sebabnya dengar sungguh-sungguh. Saya sedikit mengulang apa yang pernah saya sampaikan 6 tahun yang lalu. Berdasarkan catatan khotbah saya, itu di tahun 2015 memang. Di tahun 2015. Mulai aktif berkhotbah di dalam masa transisi 6 Agustus 2014. Itu di hari Rabu. Dan kemudian di 2015 terima pewahyuan ini. Ketika kita mendengar sungguh-sungguh. Mendengar sungguh-sungguh. Coba bisa munculkan kata mendengar sungguh-sungguh. Kabar baiknya di dalam terjemahan bahasa Ibraninya menggunakan 2 kata yang sama. Hearken, kalau bahasa Inggrisnya hearken diligently. Mendengar sungguh-sungguh. Bisa munculkan dulu. Saya nggak tahu itu slide keberapa. Ya, mendengar sungguh-sungguh itu kata mendengar bahasa Ibraninya menggunakan kata syama. Dan sungguh-sungguh itu juga menggunakan kata syama. Jadi kata mendengar sungguh-sungguh itu syama. Ada pengulangan kata yang sama. Coba kita melihat ketika kita mendengar dan gak ada yang kebetulan. Kata syama-syama itu hanya 5 kali muncul di dalam Alkitab. Hanya 5 kali. 5 itu adalah angka kasih karunia. Jadi hanya 5 kali muncul di dalam Alkitab. Enggak pernah lebih daripada 5 kali. Berarti ada kasih karunia Allah. Yang pertama coba kita lihat di dalam Ulangan 15 ayat 26. Ulangan 15 ayat 26. Berkenaan juga dengan apa yang paling kita butuhkan hari-hari ini. Ulangan 15 ayat yang ke-26. Jika kita mendengar sungguh-sungguh. Keluaran 15 ayat yang ke-26. Ulangan nanti itu adalah 3 yang di tengah. Keluaran 15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu syama-syama sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya
dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara bisa melihat, pertama kali kata syama-syama berhubungan dengan penyakit. Pak, apakah berarti kami tidak pernah alami penyakit? Kita bisa alami penyakit. Saya baru tadi kemarin malam, saya juga kaget. Saya sebetulnya nggak sadar bahwa ini adalah teman saya sendiri. Teman di SD Remaja Parakan. Tapi dia menjadi seorang pengusaha makanan restoran di salah satu kota di Jawa Tengah. Kota besar di Jawa Tengah. Ya, saya sebutkan sajalah kotanya Bapak Presiden kita. Tadi malam barusan dia mem-WA saya. Selama ini memang saya rutin juga saya bagikan ayat firman Allah. Saya nggak tahu kalau dia rupanya kena masalah. Dia saksikan begini, Dre, dia panggil saya nama. Aku saksi di WA saja. Aku sudah sakit. Aku sakit. Waktu itu saturasi udara tinggal 50. Dan waktu masuk rumah sakit sudah telat, sudah parah. Rumah sakit pun oksigennya habis. Sehingga aku harus menghirup oksigen pakai blower untuk ikan, untuk akuarium. Tapi puji Tuhan, sebelum aku hirup habis oksigen yang buat ikan, oksigen sudah datang dan aku harus masuk ICU. Seringkali aku memang diganggu oleh pikiran-pikiran iblis, pikiran-pikiran dari setan. Tapi aku rasakan Tuhan dekat denganku dan rasanya aku melalui semua dengan damai. Menurut dokter, harusnya banyak organ tubuhku yang rusak karena saturasi sudah rendah. Dan di rumah sakit selama 20 hari aku lemah banget, gak bisa jalan. Tapi puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan, aku bisa sembuh. Aku yang paling parah di antara 10 pasien. 6 meninggal, 3 masih di oksigen, aku sudah pulang. Sungguh, Dre, terima kasih buat supportnya lewat ayat firman Allah tiap hari yang kamu kirimkan. Tuhan pakai kamu luar biasa. Saudara bisa melihat, saya nggak tahu kalau teman saya ini sakit. Dia nggak pernah kasih tahu. Dia nggak pernah secara khusus minta support, saya doakan. Tapi setiap kali dia dengar, dia terima firman, dia dengar sungguh-sungguh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat, ketika kita syama-syama, Tuhan adalah Yehova Rafa. Menarik sekali, Yehova Rafa kita kenal, bisa munculkan, dia sebagai Allah penyembuh. Tetapi di dalam basic English, Yehova Rafa itu juga punya pengertian bukan hanya the healer, tetapi the life giver, sang pemberi kehidupan. Ketika kita dengar sungguh-sungguh, kita simpan, kita pegang, mungkin bisa saja, ya kembali lagi, saya sebagai gembala saya terbatas. Tapi ingat, the life giver itu ada. Firman itu tidak pernah terlalu jauh. Firman itu ada di dalam mulut kita dan di hati kita. Itu sebabnya dengar sungguh-sungguh ketika menghadapi permasalahan. Perkatakan firman, ganti perkatakan masalah. Wah modiar, wah ciloko, wah parah, wah payah.
Gak menambah sesuatu, saudara. Tapi ketika engkau mulai perkatakan firman, kesaksian tadi boleh menguatkan kita. Dia punya uang, dia punya keluarga. Tapi ketika semuanya dalam kondisi seperti itu, dia terbatas, keluarganya bahkan terbatas. Masuk rumah sakit tidak tersedia oksigen. Pakai oksigen yang untuk akuarium itu. Tapi mendengar sungguh-sungguh. Dengar sungguh-sungguh. Yang kedua, ketika engkau mendengar sungguh-sungguh, Ulangan pasal 11 ayat yang ke-13. Ulangan 11 ayat yang ke-13. Kedua kali ditulis dengan kata syama. Ulangan 11 ayat yang ke-13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan. Jadi sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan pada hari ini. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 14-nya, klik 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau akan mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Tuhan sudah janjikan, kesehatanmu terjamin, tapi Tuhan akan memberikan hujan untuk tanahmu. Jadi apa yang kita careful, apa yang kita kerjakan dengan hati-hati, tanggung jawab, Tuhan berikan hujannya. Dan kabar baiknya, coba lihat, ada ayat 21-nya. Ketika kita dengar sungguh-sungguh, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu selama ada langit di atas bumi. Perhatikan kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris hampir sesuai dengan aslinya. Di dalam bahasa Inggris, that your days may be multiplied. Hari-harimu akan dimultiplikasi. And the days of your children. Hari-hari anak-anakmu. Engkau khawatir juga dengan anak-anakmu. Ingat, Tuhan yang akan memultiplikasikannya. And the land which the Lord swear into your father to give them. Perhatikan. As the days of heaven upon the earth. Hari-hari sorga ada di atas bumi. Kalau bahasa Indonesia mengatakan selama langit di atas bumi. Tapi sebetulnya pengertiannya, engkau akan mengalami hari-hari sorga di atas bumi. Ketika dengar sungguh-sungguh. Gak pernah rugi. Kalau dengar sungguh-sungguh, catat. Mulai catat semuanya, simpan dalam hati kita. Ulangan pasal yang ke-15. Ulangan 15 ayat yang ke-25. Ulangan 15 ayat yang kelima maksud saya. Ulangan 15 ayat yang kelima. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan pada hari ini. Perhatikan ayat yang ke-6. Klik ayat yang ke-6. Apabila Tuhan memberkati engkau seperti yang dijanjikannya, engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Engkau akan punya mental menabur, bukan mental jaluk, minta, mental pinjam. Engkau akan terus menabur. Saudara ingat? Saudara yang mencatat, catat saja. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Ketika Ishak sedang menghadapi tanah kering, dia tabur benih. Ingat, yang memberikan pertumbuhan Tuhan, bukan kita. Bukan berarti ketika engkau careful dengan hidupmu, kemudian engkau hanya ongkang-ongkang kaki. Tidak, tabur. Karena yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Itu bisa terjadi kapan? Waktu dengar sungguh-sungguh. Engkau selalu akan punya mental. Bagaimana saya bisa menabur? Apa yang bisa saya berikan? Apa yang bisa saya kontribusikan? Orang yang mendengar sungguh-sungguh, dia akan bisa berkata, ingat ketika Yusuf ada di dalam penjara.
Dia menolong dua pejabat raja, juru minum dan juru roti. Yusuf gak pernah punya prinsip, aku saja lagi susah, buat apa saya mikirin orang lain. Enggak. Tapi Yusuf adalah tipe orang yang mendengar sungguh-sungguh. Dia sendiri masalahnya belum beres. Dia artikan mimpi juru minum dan juru roti raja. Saudara, saya tahu kita sedang susah. Tapi bukan menghalangi untuk kita tidak tabur yang baik. Tabur kebaikan. Berbagi, beri. Karena ketika engkau dengar sungguh-sungguh Allah yang memberikan pertumbuhan. Ulangan 28 ayat yang pertama. Satu ayat yang lazim sekali. Ulangan 28 ayat yang pertama. Ini kabar baik. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi sungguh-sungguh mendengar. Mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8 itu bicara tentang berkat jasmani. Ayat 9 bicara tentang engkau akan dikuduskan. Aku tetapkan engkau jadi bangsa yang kudus. Tuhan kita Tuhan yang lengkap. Ayat 10 dan ayat 11 bicara tentang mental. Tuhan berikan kita hikmat, Tuhan berikan kita mental yang luar biasa. Tuhan bergerak tuh lengkap. Dari tubuh diberkati, rohmu diberkati, jiwamu diberkati. Kapan itu? Waktu dengar sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar mendengar, kemudian lupa. Hari Minggu mendengar, hari Senin sambat meneh, mengeluh lagi. Hari Minggu mendengar, hari Senin kita hanya anggap sebagai hari-hari yang rutin. Engkau dengar hari Minggu, biarlah engkau izinkan Tuhan. Kami mau izinkan rohmu akan terus bekerja. Engkau sudah persiapkan, minggu lalu kan kita sudah belajar. Efesus 2 ayat yang ke-10. Allah sudah persiapkan sebelumnya. Di dalam Yesus Allah sudah persiapkan. Bukan berarti kita gak perlu lakukan firman. Kita sudah diselamatkan. Tapi kita melakukan firman karena Allah sudah persiapkan sebelumnya. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita bukan soal... Kita bisa menjadi promise keeper, kita bisa menjadi pemegang janji Allah. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena Allah yang pegang kita dulu. Sehingga kita bisa pegang perintahnya. Kita bisa turuti perintahnya. Ingat, bukan karena kekuatan kita. Karena Allah topang kita. Karena Allah sudah persiapkan kita dulu. Maka kita bisa pegang janjinya. Itu mendengar sungguh-sungguh. Dan kabar baiknya. Yang terakhir, Yesaya 55 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yesaya 55 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Itu kata terakhir dari kata syama-syama. Yesaya 55. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Syama-syama. Dengarkanlah aku. Kalau bahasa Indonesia hanya dengarkanlah aku. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, hearken diligently. Dengarkan sungguh-sungguh. Maka kamu akan memakan yang baik. Kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Klik ayat yang ketiga. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadamu. Dengarkanlah aku. Maka kamu akan hidup. Orang khawatir sebetulnya kenapa? Cari kehidupan. Orang cari duit sebetulnya bukan cari duit. Cari kehidupan. Tapi ketika engkau dengar sungguh-sungguh, maka engkau akan hidup. Bahkan luar biasanya. Saudara lihat masih di ayat yang ketiga. Tuhan yang bertindak. Tuhan yang bertindak. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Tuhan yang bertindak. Yehova, dia adalah Allah yang bertindak. Tiba-tiba saya teringat. Kata Yehova pertama kali muncul di dalam Alkitab. Itu di dalam Kejadian 2 ayat 4.
Coba munculkan Kejadian 2 ayat yang keempat. Pertama kali Yehova Elohim. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Yehova Elohim menjadikan bumi dan langit. Yehova. Dan saudara punya tahu pengertian Yehova? Bisa munculkan Yehova. Yehova artinya the one who exists. Satu pribadi yang awal yang eksis. Tetapi pengertian kedua adalah covenant keeping God in relation with man. Dia adalah Allah yang memegang janji dalam hubungannya dengan manusia. Manusia terbatas untuk memegang janji. Saudara bisa pegang sapu tangan, ringan atau berat? Ringan. Tapi kalau ada peraturannya begini, sapu tangan ini harus dipegang tetap putih. Seumur hidup gak boleh lepas sedikit pun. Begitu lepas, lepaslah nyawamu. Sekarang saya tanya, berat atau ringan? Jadi berat. Kita sulit jadi pemegang firman dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kabar baiknya kita punya Yehova. Waktu kita dengar sungguh-sungguh, Dia mengikat perjanjian. Dia adalah the covenant keeping God. Dia adalah Allah yang memegang janjinya bagi kita yang sungguh-sungguh mendengar. Ayat terakhir, 2 ayat terakhir ya. Mereka sudah siap. Mazmur 91 ayat 15 dan 16. Menarik sekali. Ketika kita dengar sungguh-sungguh. Dengar sungguh-sungguh. Mazmur 91. Ayat. Ya. Mundur dari ayat 14. Ayat 14-nya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Orang yang mendengar sungguh-sungguh. Hatinya pasti melekat. Maka aku akan meluputkannya. Berarti masalah ada, tapi Tuhan luputkan. Maon, sudah ingat? Kata luput itu menggunakan kata maon, gunung batu keluputan. Aku membentenginya sebab ia mengenal namaku, Yadah, Ginosko, sama seperti seorang suami kenal istri. Karena kita intim, maka aku membentenginya. Kata aku membentengi, aku akan membentenginya. Siapa yang aktif? Tuhan kita. Terus ayat yang ke-15, klik. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi ada kesesakan, tapi Tuhan sertai. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kabar baik, Tuhan luputkan, Tuhan memuliakan. Ayat 16-nya, saudara bisa temukan nama Yesus di sana. Ayat 16-nya. Dengan panjang umur ku kenyangkan dia. Dan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pak, mana nama Yesus? Kata keselamatan menggunakan kata Yeshua. Dan dari kata Yeshua kita kenal Yesus. Karena Yeshua adalah juru selamat. Dengar sungguh-sungguh Yesus kita. Dia adalah firman yang menjelma menjadi kita. Dan berada bersama-sama dengan kita. Nyanyikan sebuah pujian. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi katakan. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku
tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat
bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah the keeping, Haleluya. covenant keeping God. Engkau adalah Allah yang memegang perjanjian. Terima kasih. Bahkan perjanjian yang engkau teguhkan adalah perjanjian darah Amin. lewat korban Yesus. Alamat Itu sebabnya kami aman di dalam kuasa Allah yang memegang janji dan dimeteraikan oleh kuasa darah. Kami aman, kami aman. Kekuatan kami terbatas Tuhan. Tapi pada malam hari ini Tuhan, kiranya Yehova the covenant keeping God itu berlaku bagi kami. Engkau menjadi Yehova Rafa bagi kami, Allah penyembuh, Allah pemberi kehidupan. Engkau menjadi Yehova Yire, Allah yang menyediakan dari tidak ada menjadi ada. Engkau menjadi Yehova Shalom kami, Allah damai sejahtera kami. Tetapi Engkau juga menjadi Yehova Nisi kami, panji-panji kemenangan kami. Engkau menjadi Yehova Mekadesh bagi kami, Allah yang menguduskan kami Tuhan. Tetapi Engkau menjadi Yehova Elohai, Allah kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah kami secara pribadi. Engkau kenal kami, Engkau tahu keberadaan kami masing-masing. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, pria, wanita, bapak, ibu rumah tangga. Engkau kenal setiap kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau hidupi firman-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mendengar. Dan kami bisa berkata, jadilah pada kami seperti firman Allah. Sebab kami adalah hamba-Mu. Maka kami akan melihat sebagaimana Engkau menopang Maria dan Yusuf. Engkau juga menopang kehidupan kami. Sebagaimana Engkau kerjakan bagi Maria dan Marta serta Lazarus. Engkau bangkitkan Lazarus. Engkau bangkitkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah terus dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kami selama-lamanya. Lebih baik kami berlindung kepada Tuhan daripada berlindung kepada manusia. Karena di awal dari segala sesuatu, bahkan Engkau sudah ada dan Engkau adalah Allah yang menciptakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita pulang bersama-sama, kita jalani hari-hari kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin dari iman, kepada pengalaman iman. Dari satu kebenaran kepada seluruh kebenaran. Engkau akan dibawa dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih tinggi lagi, yang lebih besar lagi. Perlindungan kuasa darah Kristus melindungi roh jiwa tubuhmu. Alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadarmu. Keluarga serta orang di balik bayangmu. Dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari niat jahat, dari wabah, dari bencana, dari kuasa kegelapan, roh jahat ataupun dari pelecehan-pelecehan. Kami sembuh, kami menang, kami berkemenangan di dalam Tuhan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan berkati. El Shaddai.